pada pertemuan yang lalu, wa binahwi haidin, dan seperti haid. Maksudnya adalah, ini kan sebelumnya kita katakan bahwasanya diharamkan bagi orang yang junub apa pertama diharamkan? Yang pertama ada al-mukthu fil masjid, berdiam di masjid. Tidak boleh berdiam di masjid kecuali kalau lewat saja, abidi sabili, lagi junub. Baru setelah itu disuruh pembinanya, ambilkan di masjid, boleh masuk. Tapi lewat saja, jangan berdiam. Yang selanjutnya, membaca Quran dengan niat untuk membacanya. Sudah dijelaskan juga, tapi kalau niat untuk berzikir tidak, atau doa, itu diharamkan. Membaca Quran dengan niat untuk baca Quran. Tapi kalau misalnya ada ayat yang berupa doa, Rabbana atina, boleh bagi orang junub. Lalu dikatakan di sini walau ba'da ayatin, bagi walaupun cuma sebahagian ayat saja, dengan niat untuk membaca Quran. Bihaitsu yasma'u nafsahu, di mana dia mendengarkan dirinya. Dikatakan membaca itu bukan melihatnya, membaca dalam hati tidak. Nanti dikatakan membaca apabila dia keluar dari bibirnya, kemudian dia bisa mendengarnya. Itu dikatakan membaca. Makanya kalau ada orang salat tidak mengucapkan suratul Fatihah, tidak disebutkan ini, cuma dalam hati, maka tidak sah salatnya. Sesuai dengan mazhab Syafi'i yang mewajibkan seseorang untuk ketika salat membaca Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Bagaimana kategori membaca? Nanti dikatakan membaca apabila hurufnya disebutkan di bibir. Tapi kalau misalnya tidak disebutkan ini, sama saja menghayal. Dikatakan di sini juga walau sabiyan, walaupun anak kecil. Maksudnya walaupun yang junub itu adalah anak kecil, tidak boleh membaca Quran. Khilafan, berbeda dengan pendapat yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Langsung kemudian walau haid wa binahwi haidin, dan seperti juga itu orangnya haid. Dan seperti juga haid. Maksudnya apa? Seperti juga apa yang diharamkan bagi orang yang junub, begitu juga haid. Tidak boleh perempuan haid diam dan berdiam di masjid. Boleh masuk di masjid tetapi lewat saja. Tidak boleh berdiam di masjid. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha suatu ketika disuruh untuk mengambil karpet oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi masjid. Lalu beliau mengatakan, ini ala haid, saya itu lagi haid ya Rasulullah. Nabi mengatakan, bukan tanganmu yang haid, masuk saja masjid, ambil itu. Ini dijadikan dalil perempuan haid itu boleh masuk ke masjid, tetapi bukan untuk berdiam, tapi lewat saja. Uslubnya orang Arab seperti itu. Diharamkan juga untuk membaca Quran dengan niat untuk membacanya, bukan berzikir. La bi khuruji talqin, bukan dengan keluarnya talqin. Talqin itu adalah rasa sakit, ada darah keluar disertai dengan rasa sakit menjelang melahirkan. Itu namanya talqin. Jadi ketika beliau mengatakan bukan dengan keluarnya talqin, darah yang keluar disertai dengan rasa sakit sebelum melahirkan 2 atau sehari atau 2 hari sebelum melahirkan, itulah yang dikatakan talqin. Ini istilah. Apabila ada keluar seperti ini, maka itu masih wajib baginya salat, masih wajib baginya untuk berpuasa apabila puasa. Begitu juga masih boleh baginya untuk masuk dan berdiam di masjid. Begitu juga masih boleh baginya untuk baca Quran. Jadi kalau keluar seperti itu, darah
2 hari, 3 hari sebelum melahirkan ada keluar darah, maka itu masih dibolehkan untuk membaca Quran, masih wajib untuk salat sebagainya. Ini pandangan Syafi'iyah. Apa alasannya? Dia mengatakan talqin itu bukan darah haid, karena darah haid yang membuat perempuan itu tidak boleh untuk salat adalah satu darah haid, yang kedua darah nifas. Darah haid itu jelas warnanya, agak gelap warnanya, keruh warnanya, itu haid. Sebentar segarki. Dan ini juga bukan darah nifas. Darah nifas itu adalah darah yang keluar setelah bersalin. Makanya beliau mengatakan ulama Syafi'iyah, kalau bukan haid, kalau bukan nifas, berarti dia itu adalah darah penyakit, dan darah penyakit itu masih tetap orangnya untuk wajib salat. Orangnya juga boleh masuk ke masjid, begitu juga membaca Al-Quran. Itu pendapat Syafi'i. Sementara beberapa ulama mengatakan tidak, darah yang keluar sebelum melahirkan pun juga sehari 2 hari sebelum melahirkan itu sudah termasuk darah nifas, karena darah itu keluar berkaitan dengan, erat kaitannya dengan darah yang keluar dari rahim, karena berkaitan dengan adanya kandungan yang ada di perutnya, mau keluar. Makanya mereka mengatakan kalau begitu mengambil hukum darah nifas. Tapi ini apa yang dimaksudkan oleh pengarang itu adalah pendapat dalam mazhab, artinya mazhab Syafi'i, bahwasanya darah talqin itu apabila keluar, maka perempuannya masih boleh mengaji, perempuannya masih wajib melaksanakan salat, perempuannya masih boleh untuk masuk ke dalam masjid dan berdiri. Makanya begini dia mengatakan, salatun wa qira'atun wa shaum, salat dan membaca, maksudnya membaca Al-Quran, wa shaum dan juga puasa. Lalu beliau mengatakan, wa yajibu qada'uhu, wa yajibu qada'uhu, dan wajib mengqada'nya, kembali kepada puasa. Perempuan haid wajib baginya untuk mengqada puasa. La salatin, bukan salat, maksudnya bukan salat, tidak wajib baginya untuk mengqada salat di masa haidnya. Jadi perempuan dari dalam masa haid atau nifas, apabila ada puasa wajib, maka wajib untuk mengqadanya. Bagaimana dengan salatnya? Wajib untuk diqada? Jawabannya tidak. Pernah ada yang mengatakan, bukankah salat itu lebih tinggi kedudukannya dibandingkan puasa? Kenapa perempuan yang haid cuma puasa yang diqada, cuman puasa yang diqada, salat tidak, padahal salat lebih tinggi? Hal ini juga, pertanyaan seperti ini mirip pernah ditanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha, hadisnya di Bukhari dan Muslim, dikatakan di situ, sa'altu Aisyah, saya bertanya kepada Aisyah, kata tabi ini, ma balul haidi yaqdi shauma, mengapa orang yang haid itu mengqada puasa, wala taqdi salata, dan taqdi shauma wala taqdi salata, dan tidak mengqada salat. Kemudian Aisyah mengatakan, marah ditanya seperti itu, marah ditanya seperti itu, dan mengatakan, aharuriyatun anti, apakah kau golongan haruriyah? Golongan haruriyah adalah golongan yang keluar dari Ali dan keluar juga dari Muawiyah, bahagian daripada Khawarij, muncul di Kufah bagian Irak. Mereka mengatakan seperti itu tadi,
salat pun harus dikada bagi perempuan. Makanya Aisyah mengatakan, kenapa kau tanya seperti itu? Apakah kau golongan Haruriyah? Lalu Aisyah mengatakan, kunna nakhidu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fala ya'muruna bihi atau qalat fala naf'aluhu. Adalah kami mengalami masa haid, kata Aisyah, dan kami tidak diperintahkan untuk mengqada salat, cuma diperintahkan untuk mengqada apa? Puasa. Itu dalilnya. Adapun hikmahnya, pernah baca ya, di buku Minhatul Alam, cara Bulughul Salam, Bulughul Maram. Beliau mengatakan, Dr. Abdullah Fauzan bin Fauzan, beliau mengatakan begini, puasa itu adalah ibadah yang wajibnya sekali dalam setahun, yaitu di Ramadan saja. Makanya apabila tidak diqadhi, maka kehilangan sekali, karena datanya cuma berapa? Sekali dalam setahun. Sementara salat itulah ibadah rutin 5 kali dalam sehari. Makanya walaupun tidak diqada, komunikasi kepada Allah SWT akan rutin selama ini. Makanya itu salah satu hikmahnya kenapa tidak usah diqada. Begitu juga agama Islam adalah agama yang tidak memberatkan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Adalah Allah SWT menginginkan kemudahan bagi kita dan tidak menginginkan kesusahan. Bayangkan kalau misalnya perempuan yang haid atau nifas selama sebulan disuruh mengqada salat, bagaimana kira-kira beratnya? Adalah sangat berat sekali. Beda dengan puasa. Lalu beliau mengatakan, bal yahrumu qada'uha 'alal awjahi. Bahkan yahrumu qada'uha, diharamkan mengqadanya, haram mengqada puasa. Menghada apa? Salat. 'Alal awjahi, sesuai dengan pendapat yang benar. Itulah kalimat yang terakhir yang ditulis oleh pengarang berkaitan tentang bersuci yang pertama, yaitu wudu. Setelah itu beliau akan masuk kepada bab bersuci yang kedua yang berkaitan dengan mandi. Itu dia. Jadi setelah itu beliau membahas ini masalah mandi. Wat-taharatu tsaniyatu al-ghusl. Dan tahara bersuci yang kedua adalah al-ghusl, mandi. Itulah tadi hal yang terakhir yang kita baca pada persoalan wudu, bersuci yang pertama. Setelah itu beliau akan menyebutkan bersuci yang kedua, yaitu mandi. Lalu setelah itu tayammum. Cukup sampai di sini pertemuan kita. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfirullah.